Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam masa pandemi ini semoga tetap Allah berikan kesehatan dan juga Allah jaga kita semuanya. Nah, hari ini kita akan coba mereview atau membahas kembali tentang Quran Surat At-Taubah ayat 105 dari sisi tajwidnya. Kalau di pekan lalu kita sudah belajar bahwa ayat ini atau Quran Surat At-Taubah 105 ini menjelaskan kepada kita betapa pentingnya bekerja keras. Karena Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bekerja keras. Yang kemudian kita artikan sebagai etos kerja. Di mana etos kerja dalam perspektif Islam artinya bekerja dengan sungguh-sungguh semaksimal mungkin untuk mengharapkan ridho dan juga limpahan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjut untuk masuk ke dalam ayatnya. Di sini kita punya ayat dari Quran surat At-Taubah ayat 105. Akan coba saya bacakan. Silakan diikuti di rumah masing-masing. Seperti itu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Nah, dalam ayat ini ada banyak warna yang kemudian diberikan seperti itu. Nah, ini menandakan hukum tajwid. Kita akan cek satu-satu. Silakan disimak dan diingat-ingat lagi. Di ayat ini bagian pertama ada warna hijau. Wa qul i'malu. Nah, lu di sini itu adalah mat tabi'i. Adalah mat yang panjangnya 2 harokat. Ketika ada hurufnya ada 3 ya. Ketika alif bertemu dengan fathah yang a gitu ke atas, kemudian ya mati bertemu dengan kasroh yang ke bawah kita baca i, dan kemudian yang waw mati setelah domah. Seperti itu. Jadi ada 3 hurufnya, alif setelah fathah, ya mati setelah kasroh, dan waw mati setelah domah. Maka ketika ada huruf yang disebutkan tadi dibaca 2 harokat, cukup dalam 1 kali ayunan. Bunyinya menjadi wa qul i'malu. Nah, cukup sampai lu. Itu sudah masuk 2 harokat. Ayat selanjutnya, fasayarallahu. Nah, ini merupakan hukum bacaan tafkhim atau tebal. Tandanya adalah ada lafaz Allah yang sebelumnya ada fathah atau a. Di sini ada ro yang kemudian dibaca fathah seperti itu. Jadi fasayarallahu, bukan fasayaralliha atau fasayarallahu, tapi lahu, bukan lahu. Karena ini merupakan tafkhim atau bacaan yang tebal. Jadi fasayarallahu, bukan fasayarallahu. Loh dengan lah itu beda ya. Next ke yang ketiga, amalakum wa rasuluhu. Amalakum wa. Nah, ini ada hukum mim mati. Mim mati ada 3. Ada idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Ketika mim mati bertemu dengan waw, ini masuk ke dalam kategori hukum bacaan idhar syafawi atau mim mati yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Jadi di antara banyak huruf hijaiyah, ada mim mati yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Nah, itu kita sebut sebagai idhar syafawi. Cara membacanya adalah jelas, baik mimnya maupun wawunya. Jadi seperti ini bunyinya, amalakum wa rasuluhu. Amalakum wa. Mimnya dibaca, wa-nya juga dibaca. Jadi tidak ada dengung ataupun tambahan
hukum-hukum yang lain seperti itu. Lanjut, wa rasuluhu wal mu'minun, sama ya, ini mad tabi'i masih. Wasaturat duna, sama. Ila, ini juga mad tabi'i. Alimil, nah ini juga mad tabi'i. Al-ghaibi, alimil ghaibi. Nah, ghaibi ini termasuk hukum bacaan mad lain atau saudara dekat daripada mad tabi'i. Jadi dibacanya dua harokat juga. Hurufnya ada dua. Pertama adalah ia mati setelah, yang di sini adalah ia mati setelah fathah. Kalau yang di mad tabi'i ia mati setelah kasroh. Dibacanya juga sama, satu ayunan. Jadi alimil ghaibi, ghaibi. Jadi bukan alimil ghaibi wasyahada. Itu terlalu cepat. Yang benar adalah alimil ghaibi. Nah, kayak gitu ya. Satu ayunan. Ghaibi. Masuk nih wasyahada, ini alif lam syamsiah. Kemudian ha itu masuk ke mad tabi'i, dan selanjutnya adalah fayunabbiukum bima. Fayunabbiukum, ini termasuk hukum bacaan mim mati yang tadi saya sebutkan ya. Ini merupakan ikhfa syafawi. Jadi ketika mim mati bertemu dengan ba, hurufnya yang satu, ba. Kalau mim mati bertemu dengan mim disebutnya idgham mimi. Di lain itu, selain mim dan ba disebut sebagai yang warna merah, idhar syafawi, seperti itu. Nah, dalam konteks ikhfa syafawi, cara membacanya sama seperti iklab atau ditahan. Jadi bunyi seperti ini. Fayunabbiukum bima kumbi kumbi. Menahannya dua harokat atau satu ayunan. Kumbi, kumbi, seperti itu ya. Insya Allah cukup jelas. Kemudian ma, ini juga mad tabi'i. Kuntum. Nah, yang kuning ini adalah hukum bacaan ikhfa. Hurufnya ada 15. Yang kita temui di sini adalah huruf ta. Jadi nun mati bertemu dengan ta itu dibacanya adalah ikhfa. Dan cara membacanya adalah kuntu, kuntu, kuntu. Satu ayunan juga. Kuntu. Seperti itu ya. Kemudian kuntum ta. Mim mati bertemu dengan ta. Ini masih idhar syafawi, dibaca jelas. Dan terakhir melun, atau yang disebut sebagai mad arid li sukun, atau yang kita sebut juga mad tabi'i di akhir ayat. Dibacanya adalah 6 harokat atau lebih. Ta'melun. Maaf, maksud saya 2 harokat atau lebih. Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh lebih gitu. Tapi minimal banget 2 harokat. Ta'melun. Boleh. Atau ta'melun. Lebih panjang dari itu juga boleh. Itu disebut sebagai mad arid li sukun. Nah, silakan diingat-ingat dan juga dipraktikkan ya ketika membaca Al-Quran, baik pada ayat ini maupun di ayat-ayat yang lain. Nah, ayat ini memiliki arti yang bunyinya seperti ini. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Nah, sebagai penutup, ada tugas ya. Silahkan untuk pekan ini kita menghafalkan ayat ini beserta artinya. At-Taubah 105, hafalkan ayatnya, dibacakan dengan tajwid sesuai dengan yang tadi kita pelajari di awal. Jadi, teknisnya silakan hafalkan kemudian direkam. Jadi dikumpulkannya dalam bentuk video di Google Classroom.
nanti ada form tugas untuk mengupload video menghafal Qur'annya atau menghafal Quran surat At-Taubah ayat 105-nya. Silahkan diupload di sana, dan itu adalah tugas untuk pertemuan hari ini. Itu saja, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan didiskusikan di forum chat Google Classroom, ataupun bisa melalui WhatsApp akun yang saya miliki. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.